Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Idewa Ayumade Maitri Pratnyawati, biasa dipanggil Maitri. NIM saya 202001060008. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2, Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan luas segitiga dengan menggunakan persamaan trigonometri. Tapi sebelum kita mulai, apa teman-teman udah tahu apa itu trigonometri? Ya, jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Fungsi trigonometri merupakan suatu proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Jadi fungsi trigonometri yang digunakan pada umumnya itu ada sin X, cos X, dan tan X. Tapi selain itu ada juga fungsi trigonometri lain yaitu sekan X, kosekan X, dan kotangen X. Oke, kita akan masuk untuk menghitung luas segitiga. Nah, menghitung luas segitiga itu ada 3 konsepnya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan apabila diketahui 2 sisi dan 1 sudutnya. Lalu yang kedua apabila diketahui 2 sudut dan 1 sisinya. Dan yang terakhir apabila diketahui ketiga sisinya. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah yang diketahui 2 sisi dan 1 sudutnya atau sisi, sudut, dan sisi. Nah, jadi kalau kita lihat dari segitiga ini ya, segitiga ABC ini, dia punya alas yang namanya itu C dan tinggi yaitu T. Nah, kalau menggunakan rumus luas segitiga bangun datar yang sudah kita pelajari dari SD, rumus luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Kalau dengan segitiga yang ABC ini, kita substitusikan ke rumus luas segitiga yang tadi, itu menjadi luas sama dengan setengah dikali C dikali T. Nah, gimana kalau misalkan alas atau tingginya tidak diketahui? Apa segitiganya tidak bisa dihitung luasnya? Jawabannya bisa. Ini dengan menggunakan persamaan trigonometri yang kita sebutkan tadi di awal. Oke, kita coba misalkan yang salah satu tidak diketahui, T-nya ya misalnya. Jika T-nya ini tidak diketahui, T-nya ini kita bisa dapatkan dari persamaan dari perbandingan trigonometri. Kalau kalian masih ingat rumus untuk menghitung sin, yaitu sin demi ya, sin itu depan per miring. Nah, nilai T ini kita bisa dapatkan dari menghitung sinus A-nya. Rumus sin itu kan depan per miring ya, jadi depannya si sudut A ini adalah T dan miringnya dia B. Jadi sin A itu sama dengan T per B. Nah, ini dia dibalik ya, T per B sama dengan sin A, tapi sama aja. Terus dia dikali silang, T itu sama dengan B kali sin A. Nah, setelah kita dapatkan bentuk T-nya, kita substitusikan lagi dia ke rumus yang pertama, yaitu jadi rumusnya itu setengah kali C kali B kali sin A. Di sini kita urutkan aja dia berdasarkan variabelnya. Luasnya itu menjadi setengah kali B kali C kali sinus A. Nah, untuk sisi sudut sisi yang lainnya berlaku juga rumus yang sama. Misalkan jika, jadi gini dulu deh. Apa semua sudut dan sisi dia bisa dimasukkan ke rumus yang tadi? Jawabannya tidak ya. Karena yang bisa digunakan itu hanya 1 sudut yang diketahui dan 2 sisi yang mengapitnya. Ini. Kita lihat dari rumus yang pertama. Ini dia misalkan diketahui sudut A-nya ya. Jadi yang digunakan itu adalah 2 sisi di samping sudut A, yaitu B dan C. Maka rumus luasnya menjadi setengah dikali B dikali C kali sinus A. Lalu untuk menghitung yang kedua, jika diketahui sudut B-nya, ini sudut B, maka yang digunakan itu adalah sisi A dan sisi C.
Sehingga rumus luasnya menjadi setengah dikali A dikali C dikali sin B. Untuk yang ketiga, jika diketahui sudut C-nya, maka yang digunakan itu adalah sisi B dan sisi A. Maka rumusnya dia menjadi setengah dikali A dikali B dikali sin C. Oke, lanjut ke rumus yang kedua. Itu jika diketahui dua sudut dan satu sisinya. Nah, untuk menghitung luas segitiga yang ini, kita menggunakan rumus luas segitiga yang sebelumnya, yang dari sisi sudut sisi ya. Rumusnya itu kan dia luas sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Tapi di sini kan yang diketahui sisinya itu hanya satu. Jadi satu sisi lainnya kita harus ubah dulu menggunakan rumus aturan sinus. Rumus aturan sinus itu perbandingan antara sisi dengan salah satu sudutnya. Jadi di sini kita bandingkan misalnya sisi B dengan sudut di depannya, yaitu sudut B. Maka jadinya B per sin B sama dengan C per sin C. Lalu dia dikali silang sehingga ditemukan nilai B-nya itu C per sin C dikali sin B. Nah, setelah mendapatkan nilai B, kita substitusikan lagi dia ke rumus yang awal ya. Rumus awalnya kan setengah kali B kali C kali sin A. B-nya kita ganti jadi setengah dikali C per sin C dikali sin B dikali C dikali sin A. Ini dia dikali biasa aja lagi. C kali C hasilnya dia C kuadrat. Lalu kali sin A kali sin B per 2 kali sin C. Nah, untuk menghitung sisi sudut yang lainnya juga rumusnya sama. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di sini kita berpatokan pada sisi yang diketahui. Kalau di rumus sebelumnya kan kita berpatokan pada sudut yang diketahui. Kalau di sini kita berpatokan pada sisinya. Jadi misalkan yang diketahui sisi A. Ya, yang kita taruh di pembilang itu adalah dua sudut yang mengapit si A. Ya, yaitu sudut B dan sudut C. Lalu untuk di penyebut kita pakai sudut yang di hadapan di hadapan sisi A-nya. Ini dia. Oke, perhatikan rumus yang pertama. Ini dia diketahui sisi A-nya ya. Maka rumusnya itu menjadi A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Ini ya B, C, lalu untuk di penyebut dia pakai yang A. Oke, lihat lagi rumus yang kedua. Ini dia diketahui sisi B-nya. Ya, maka di sini yang digunakan adalah sudut A dan sudut C di pembilang, sudut B di penyebut. Rumusnya menjadi B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 kali sin B. Lalu untuk yang terakhir, jika diketahui sisi C-nya, maka sudut yang di pembilang apa? Sudut A dan sudut B, lalu di penyebut ada sudut C. Maka rumusnya dia menjadi C kuadrat kali sin A kali sin B per 2 kali sin C. Oke, ini rumus yang terakhir jika diketahui ketiga sisinya. Ini dia asalnya dari teorema Heron namanya ya. Dimana untuk menghitung luas itu adalah akar dari S kali S min A kali S min B dan kali S min C. Dengan S-nya itu setengah dari keliling segitiga. Keliling segitiga itu kan sisi tambah sisi tambah sisi. Kalau kita lihat dari segitiga ini ABC ini ya, sisinya dia A, B, dan C. Maka untuk menghitung S-nya itu dia setengah dikali A tambah B tambah C. Nanti nilai S-nya ini baru dimasukkan ke rumus yang di atasnya ini ya. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan contoh soal. Jadi kita perhatikan contoh soal yang di kiri dulu. Pada segitiga ABC diketahui sisi A 10 cm, B 20 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Luas segitiga ABC adalah, nah di sini diketahui kan panjang sisinya ada 2 dan 1 sudut.
Berarti kita pakai rumus yang pertama tadi. Luasnya itu sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Dimasukkan aja angka-angkanya, jadi setengah kali 10 kali 20 kali sin 60. Setengah kali 10 kali 20 itu hasilnya 100. Sin 60 itu setengah akar 3. Maka 100 kali setengah akar 3 itu hasilnya 50 akar 3 cm kuadrat. Oke, kita coba lagi contoh soal nomor 2. Tentukan luas segitiga jika diketahui panjang sisi A, B, dan C berturut-turut 4 cm, 5 cm, dan 7 cm. Nah, ini dia diketahui ketiga sisinya, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang nomor 3. Pertama yang perlu kita cari apa? Yang perlu kita cari nilai S-nya. Nilai S itu setengah dari keliling. Maka setengah dikali A tambah B tambah C. Masukkan angkanya, jadi setengah dikali 4 tambah 5 tambah 7. Hasil penjumlahannya itu 16. Maka nilai S itu setengah dari 16 yaitu 8 cm. Nilai S-nya kita masukkan lagi dia ke rumus luasnya. Bunyi rumus luasnya itu akar kali S min A kali S min B dan kali S min C. Maka luasnya itu akar dari 8 kali 8 min 4 kali 8 min 5 kali 8 min 7. Luasnya itu akar dari 8 kali 4 kali 3 kali 1. Luasnya itu akar dari 96 yang hasilnya itu 4 akar 6 cm kuadrat. Oke, jadi soal yang terakhir. Hitunglah luas segitiga KLM yang diketahui sudut L 30 derajat, sudut M 120 derajat, dan panjang sisi LM 12 cm. Nah, yang diketahui di sini 2 sudut dan 1 sisi. Jadi kita pakai rumus yang nomor 2. Nah, untuk menghitung menggunakan rumus yang nomor 2, itu sudut yang diketahui itu kan harus ada 3 ya, sedangkan kita di sini baru punya 2 sudut. Jadi kita perlu cari satu sudut yang belum diketahui, yaitu sudut K. Untuk menghitung sudut K itu caranya 180 derajat dikurangi 120 derajat dikurangi 30 derajat. Yang hasilnya itu 30 derajat. Maka untuk menghitung luas itu rumusnya sisi yang diketahui kuadrat dikali sin sudut yang mengapitnya, yaitu sin L dan sin M, per 2 dikali sin sudut di depan sisi yang diketahui, yaitu sudut K. Maka dimasukkan aja angkanya menjadi 12 kuadrat dikali sin 30 dikali sin 120 per 2 kali sin 30 derajat. 12 kuadrat hasilnya 144 dikali setengah dikali setengah akar 3 per 2 kali setengah. Kalau dihitung dia hasilnya itu 36 akar 3 cm kuadrat. Nah, oke. Sekian dulu pembahasan materinya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa paham mengenai menentukan luas segitiga dengan persamaan trigonometri. Saya mohon maaf apabila di video ini ada tutur kata yang salah ataupun kesalahan dan kekeliruan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.